Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba sharing tentang membuat Google Form. Langkah awal teman-teman harus memiliki akun Gmail, akun Google yang masih aktif. Kemudian silakan login. Setelah login, silakan klik pada icon titik-titik yang berada di pojok kanan atas desktop teman-teman. Setelah itu, pilih Google Drive, maka akan muncul tampilan seperti ini. Mari kita mulai. Mulai dari klik New, kemudian buat folder. Fungsinya untuk membuat folder supaya nantinya akun Google Form teman-teman itu tidak berantakan. Jadi misalkan satu folder khusus kelas 10, satu folder kelas 11, kelas 12, ataupun sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian masuk ke dalam folder tersebut, klik kanan, kemudian More, kemudian pilih Google Form. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah awal, kita masuk ke menu settingan dulu, seperti yang ditunjuk oleh tanda panah warna merah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 langkah settingan. Yang pertama, General. Teman-teman hanya cukup mengchecklist satu item saja, yaitu Limit to Respond, di mana jadi satu akun hanya bisa mengirim satu jawaban saja. Jadi nantinya siswa atau responden tidak bisa mengirim berkali-kali menggunakan akun yang sama. Presentasi silahkan diabaikan saja. Lanjut ke quiz. Silahkan checklist make this a quiz. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian unchecklist miss quiz dan correction quiz. Jadi yang nanti muncul setelah siswa melaksanakan kuisnya atau soalnya, maka hanya poinnya saja. Jadi dia misalkan benar berapa poin dan tidak memunculkan kesalahan di mana dia salahnya di nomor berapa ataupun jawaban yang benarnya itu apa. Kalau sudah mengikuti langkah-langkah ini, silahkan klik save. Di sini di slide yang awal itu silakan buat misalkan soal pertengahan semester, mata pelajaran apa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau teman-teman. Nah, di United Quiz di yang slide keduanya silakan misalkan klik kasih keterangan nama, terus keterangan di situnya seperti yang di lingkari biru itu pilih ke paragraf ataupun short answer atau jawaban singkat. Begitupun selanjutnya nanti kelas, nama kelas ataupun misalkan jurusannya itu silakan berdasarkan paragraf. Nah, kalau misalkan sudah yang paragraf tadi atau short answer itu diganti ke multiple choice. Seperti contoh pada gambar berikut ini. Ini salah satu contoh gambar di mana kita sudah membuat soal dan optionnya. Nah, untuk memberikan poinnya silakan add author seperti yang dilingkari warna merah itu untuk menambah jumlah optionnya. Misalkan jumlah optionnya A, B, C, D, E ataupun sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Kemudian answer key atau kunci jawaban seperti yang dilingkari warna hitam akan muncul seperti ini. Tentukan dulu poinnya seperti yang dilingkari warna biru, itu poinnya mau satu soal itu mau 2 ataupun mau 1 poin atau 4 poin, itu sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan dari teman-teman sekalian. Kemudian klik jawaban yang benar. Misalkan di sini contohnya Atlantik, silahkan diklik saja. Setelah selesai, klik down atau selesai. Jangan lupa, jadi request atau wajib menjawabnya itu harus diaktifkan. Karena ketika misalkan soal nanti dibagikan ke para siswa, maka siswa harus menjawab semua soal. Jika ada satu soal saja yang tidak dijawab, maka siswa tidak bisa mengirimkan hasil jawaban mereka. Karena ada satu soal yang tidak dijawab. Ketika sudah selesai, silakan klik duplikat tersebut. Nanti akan berlanjut ke membuat slide selanjutnya seperti ini. Nah, soal pertama, duplikat soal pertama. Nanti di sini teman-teman hanya tinggal mengedit soalnya saja dan option beserta jawabannya saja. Seperti poin, request answer itu sudah tercopy otomatis. Jadi
Teman-teman hanya tinggal mengedit 3 langkah saja, mengganti soalnya, mengganti optionnya, dan mengganti jawabannya yang benar. Nah, ketika sudah selesai, misalkan ada 20 soal, sudah selesai di input satu persatu dari soal nomor 1 sampai dengan 20, silakan preview dulu sebelum mengirim ke siswa. Klik tanda mata yang berada di pojok kanan atas atau yang dilingkari warna merah tersebut. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Biasanya ketika sudah diklik tanda mata tersebut akan dialihkan ke tab baru atau new tab. Nah, silakan di-scroll dari soal 1 sampai dengan terakhir. Dan ketika sudah selesai, silakan kembali lagi ke menu tab sebelumnya. Nah, ketika sudah dirasa yakin benar, klik send atau kirim, lalu ke icon rantai yang berada di tengah. Kemudian copy linknya dan kemudian silakan disebar via WhatsApp web ataupun platform yang Bapak Ibu gunakan. Nah, bagaimana cara melihat hasil jawaban siswa? Yang pertama, buka Google Drive-nya dulu, buka folder yang sudah dibuat tadi, kemudian klik tutorial yang ini, atau klik soal yang telah Bapak Ibu buat, kemudian klik respon, kemudian klik yang warna hijau tersebut seperti yang dilingkari warna merah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Google Sheet. Kemudian di situ akan muncul anak tersebut menjawab pada jam berapa, pada tanggal berapa, poinnya, skornya itu misalkan anak tersebut yang benar berapa, yang salahnya berapa, dan jawaban-jawaban yang dijawab oleh anak tersebut. Kemudian ketika sudah selesai, Google Sheet-nya tinggal di-close aja ketika misalkan ada anak yang telat nih menjawabnya atau waktu menjawabnya, silakan tinggal dilihat aja. Misalkan ini saya buat tutorial, Google Sheet-nya biasanya Google Sheet-nya itu nama filenya sesuai dengan soalnya atau Google Form yang dibuat gitu. Seperti saya buat itu tutorial responses itu atau responden. Maka tinggal diklik saja, nanti yang paling bawah berarti anak tersebut menjawab paling terakhir. Oke, terima kasih. Semoga di sharing pertemuan kali ini bisa bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.